Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sekarang aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Master Istana ini. Suara dingin Kin Autian langsung bergema di seluruh langit. Banyak orang langsung ketakutan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sebenarnya kekuatannya begitu menakutkan. Ketika memikirkan kultivasi yang kuat seperti itu, bahkan tokoh seperti Guyanke merasa gemetar seluruh tubuhnya, dan ketegangan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Bagi mereka, vitalitas mereka telah lama habis, dan mereka hanya dapat terlahir kembali dengan menerobos lapisan belenggu lainnya. Tuan Istana, apakah dia benar-benar mencapai level itu? Mereka menatap Kin Aotian saat berkata dengan penuh semangat. Karena bahkan mereka tidak mengetahui kekuatan Kin Aotian yang sebenarnya. Chu Guangsheng langsung menatap Kin Aotian lekat-lekat. Ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Jika Kin Aotian benar-benar mencapai level itu, maka pertempuran hari ini memang sudah pasti. Tetapi, dalam persepsinya, meskipun aura Kin Aotian saat ini menakutkan, dan telah melampaui puncak Rana Yingyang, auranya tidak sebanding dengan Rana Laut Pahit sejati. Aku jadi penasaran, kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini. Semua orang menatap ke arah Kin Aotian. Saat ini, Kin Aotian merentangkan tangannya dan pembuluh darah di antara alisnya bergerak-gerak. Saat berikutnya, kekuatan dasar terpancar dari tubuhnya. Dan hanya dalam sekejap, ia berhasil menembus puncak Rana Yingyang. Kekuatannya terus melonjak dan guntur rendah bergema di seluruh langit. Tekanan mengerikan meletus bagai badai, memenuhi setiap sudut area. Ruang di sekitar Kin Aotian juga terdistorasi, dan beberapa retakan gelap depan dapat terlihat samar-samar, yang merupakan tanda bahwa ruang itu rusak. Kekuatan Kin Aotian begitu mengerikan, hingga ruang pun tak sanggup menahannya. Sungguh kekuatan yang memabukkan. Kin Aotian menyipitkan matanya sedikit, dan raut wajahnya gembira terpancar. Dia telah mengejar kekuatan semacam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi celah yang tampaknya kecil itu bagaikan jurang itu, mustahil untuk diseberangi dengan cara apapun. Dan sekarang, dia akhirnya bisa mengambil langkah ini. Mungkin bagimu, tingkat kekuatan ini akan selalu di luar jangkauanmu. Kin Aotian menundukkan kepalanya saat menatap Chu Guangsheng. Di akhir kata-katanya, ekspresi dingin melintas di wajahnya, dan suaranya yang dingin terdengar. Karena setelah hari ini, kamu tidak akan hidup lagi di dunia ini. Niat membunuh yang kuat terus menyebar, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Orang-orang di kota Sufeng tak kuasa menahan rasa putus asa ketika melihat Kin Aotian saat ini. Perasaan yang ia berikan kepada mereka saat ini sungguh mengerikan. Wajah Ratu Feng pucat pasi, bibirnya mengerucut rapat, dan ia tetap diam. Pada titik ini, dinasti Sufeng gak punya jalan keluar. Semua harapan mereka tertumpu pada sosok muda itu. Saat ini, Chu Guangsheng menatap Kin Aotian, kemudian menghela nafas pelan. Lalu perlahan mengangkat senyum sinis di sudut mulutnya. Kau terlalu naif untuk memikirkan alam itu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak layak disebut praktisi di Rana Laut Pahit sejati. Meskipun Kin Aotian sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan Rana Laut Pahit.
Paling-paling ia hanya menyentuh sedikit misteri di ranah laut pahit. Dan bahkan tidak bisa disebut sebagai praktisi ranah laut pahit setengah langkah. Kinautian menyipitkan matanya dengan cahaya dingin yang tak terbatas mengalir di dalamnya. Ia mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan sedikit terkejut, "Sepertinya kau tahu banyak tentang ranah laut pahit." Cukuanseng tersenyum tipis, tatapannya setajam pisau. Setiap praktisi di ranah laut pahit akan mengubah ruang mereka sendiri menjadi ruang mandiri atau bahkan dunia kecil. Pada saat itu, kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh seseorang akan diperkuat berkali-kali lipat. Tapi kamu tidak memiliki ini. Mendengar kata-katanya, ekspresi Kinautian tidak banyak berubah. Ia berkata dengan wajah muram, "Sekalipun kepala istana ini hanya menyentuh ranah laut pahit, itu sudah cukup untuk menghadapimu dengan mudah." Cukuanseng tetap diam, tetapi ia tidak menyangkal apa yang telah dikatakannya. Ia sangat menyadari bahwa bahkan jika seorang praktisi ranah laut pahit setengah langkah, kekuatannya sendiri akan jauh melampaui ranah Yin Yang. Pada saat ini, Kinautian memang merupakan ancaman besar baginya. Ancaman yang bahkan bisa berarti kematian. Kerangka itu benar-benar memberimu terlalu banyak kekuatan. Hari itu, di pemakaman dewa dan iblis, Kinautian bersikeras mengambil kerangka itu. Mungkin untuk menerobos ke ranah laut pahit. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, tampaknya hal itu belum berhasil. Mendengar kata-katanya, wajah Kinautian menjadi muram. Jika kerangka itu tidak kehilangan tulang dada terpentingnya, dia pasti sudah mencapai ranah laut pahit sekarang. Mengapa dia harus berakhir dalam situasi yang canggung seperti ini? Bajingan kecil, hari ini kepala istana akan mematahkan anggota tubuhmu dan menguburmu di atas istana dewa dan iblis, menjadikanmu batu loncatan untuk kebangkitan istana dewa dan iblisku. Ia meraung marah ke langit, dan kekuatan di sekujur tubuhnya langsung melonjak. Semburan udara dingin menyerbu turun dan langsung berubah menjadi tangan es raksasa berukuran ribuan kaki. Tangan es ekstrim, dia menampar ke depan saat menatap Cukuanseng dengan niat membunuh. Tangan es raksasa itu jatuh dan udara dinginnya yang mengerikan membentuk badai. Langsung mengamuk di sekitarnya dan menghancurkan ruang. Ekspresi Cukuanseng langsung berubah dan dia melangkah turun. Energi iblis yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi energi iblis yang mengalir deras menuju tangan es raksasa itu. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya. Dan cahaya keemasan menyilaukan memancar. Ketikanya menyatu menjadi satu, membentuk segel emas. 3 segel dewa, dia melambaikan lengan bajunya. Dan segel emas itu melesat keluar, mengikuti energi iblis dan mengenai tangan es raksasa itu. Kedua serangan itu yang tampaknya kuat itu langsung hancur menjadi bubuk. Saat bersentuhan dengan tangan es raksasa, Cukuanseng membuka mulutnya dan langsung memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sangat muram. Kinautian saat ini benar-benar mengerikan. Kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Dengan kekuatanmu saat ini, kau seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Kinautian menatapnya dengan muram, dengan lengkungan mengejek di sudut mulutnya. Kekuatan setengah langkah ranah laut pahit begitu dahsyat, sehingga sentuhan saja sudah cukup untuk menghancurkan praktisi ranah Yin Yang. Karena ranah itu benar-benar berbeda, memiliki kemampuan untuk menembus batasan 10 wilayah, dan menginjakannya kaki di 9 surga. Dan sekarang, dia harus menggunakan kekuatan ini untuk melenyapkan rintangan di istana dewa dan iblis mereka. Kinautian tersenyum tipis.
dan tatapan matanya memancarkan hawa dingin, membuat rasa dingin yang menusuk tulang. Niat membunuhnya sangat kuat dan aura dingin terus menyebar, menyebabkan badai langsung menderu. Qin Aotian menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya, dan tangan es raksasa itu menekan ke arah Chu Guangsheng. Sebelum tangan es raksasa itu jatuh, udara dingin yang mengerikan melonjak keluar, langsung membekukan ruang di sekitar Chu Guangsheng. Lapisan es kristal menerus menyebar ke udara, memantulkan cahaya dingin yang menusuk di bawah cahaya. Ekspresi Chu Guangsheng sangat muram. Saat ini, kekuatan Qin Aotian terlalu menakutkan. Serangan yang dilancarkan begitu dahsyat hingga tak tertahankan. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, matanya berkilat karena kegilaan. Pada titik ini, ia tidak punya pilihan. Cahaya keperakan memancar dari sela-sela alisnya, lalu berubah menjadi badai keperakan yang menutupi langit. Begitu badai itu berakit muncul, membawa kekuatan penghancur yang bahkan membuat ruang angkasa bergetar. Badai luar angkasa sungguh sangat beruntung. Wajah Qin Aotian menjadi gelap dan keserakan membuncah di matanya. Orang ini memiliki banyak harta karun. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos ranah Laut Pahit. Begitu dia memikirkan hal ini, niat membunuh langsung melonjak di matanya. Dan dia menampar dengan telapak tangannya. Saat tangan es raksasa itu jatuh kembali, tetapi tidak langsung menekan Chu Guangsheng, melainkan berhenti di udara. Apa yang sedang terjadi? Mata Qin Aotian langsung terfokus, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menoleh dan melihat tombak besi hitam sepanjang 1000 kaki di bawah tangan es raksasa itu. Tombak besi itu tampak biasa saja, tetapi berdiri di sana saja sudah memberi orang rasa kokoh yang tak tergoyangkan. Tombak itu tampak seperti tiang yang menompang langit. Senjata yang sangat kuat. Tatapan semua orang terfokus pada tombak besi itu. Benda ini begitu kuat hingga mampu memblokir serangan Qin Aotian. Perlu diketahui, saat ini, kultivasi Qin Aotian telah mencapai setengah langkah ranah Laut Pahit. Dan setiap gerakannya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Namun, meskipun tombak membelah langit itu kuat, Chu Guangsheng hanya bisa mengendalikannya sesaat. Karena tidak cukup untuk menahan tangan es raksasa itu, maka perlahan-lahan tombak besi hitam itu mulai bengkok dan terdengar suara yang nyaring. Wajah Chu Guangsheng menjadi tegas. Dia mengabaikan semua ini dan malah menatap badai perak itu dengan kegilaan yang terkilat di matanya. Dia masih bisa mempertahankan kultivasi iblisnya untuk sementara waktu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat badai spasial. Ada tatapan marah di matanya. Pada saat ini, tangannya tiba-tiba berubah dan mulutnya langsung terbuka. Kekuatan hisap keluar dari mulutnya, menarik badai luar angkasa dengan cepat jatuh ke bawah. Saat jarak semakin dekat, aura kekerasan menghantam wajahnya, memenuhi hatinya dengan kegelisahan. Tanpa ragu, Chu Guangsheng segera menekan gejolak di hatinya. Dengan tatapan tajam yang terpancar di matanya, dia menelan badai luar angkasa ke dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat menyambar keluar seketika. Kulit di sekujur tubuhnya langsung meledak. Darah menguncur deras, membuat tubuhnya langsung memerah. Akan tetapi, dia menutup mata terhadap hal ini. Saat dia mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya untuk dengan gila-gilaan menekan kekuatan badai luar angkasa,
dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri. Kabut darah terus menyembur di sekelilingnya, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Rasanya mengerikan sekali, seperti korban yang terpotong-potong oleh ribuan sayatan. Namun tak lama kemudian, energi iblis yang menyerbu masuk dan memperbaiki semua luka di tubuhnya. Kabut darah meledak kembali, dan energi iblis memperbaiki dirinya lagi. Meledak, memperbaiki, terus-menerus begitu selama beberapa kali. Dalam kesakitan yang nyaris membuatnya pingsan, Zhou Guangsheng dengan panik mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya untuk menekan kekuatan dahsyat yang berkecamuk dalam meridiannya. Selama periode ini, rasa sakit yang luar biasa menyerang pikirannya, hampir membuatnya pingsan beberapa kali. Namun, ia tahu, jika pada saat-saat seperti itu, jauh lebih penting untuk menjaga akar spiritualnya dan mempertahankan sinar terakhir kejernihannya. Satukan untukku, gumamnya dalam hati, dan energi iblis serta kekuatan seni Dewa Naga Darah melonjak bersama, menekan kekuatan dahsyat itu. Apakah anak itu gila? Orang-orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ngeri ketika melihat Zhou Guangsheng berlumuran darah. Adegan sebelumnya terjadi begitu cepat, sehingga mereka tidak sempat bereaksi sebelum tenggelam dalam darah. Orang ini benar-benar mencoba memurnikan kekuatan badai luar angkasa secara paksa. Meskipun badai luar angkasa telah direndam, bukan berarti badai itu sepenuhnya milik satu orang. Manipulasi biasa saja boleh. Tetapi jika seorang mencoba menyempurnakan kekuatan badai luar angkasa ke dalam tubuhnya, ada ancaman serangan balik yang dahsyat yang mengakibatkan konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam kasus yang serius, orang tersebut bahkan dapat meledak dan mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Ekspresi Qin Aotian langsung membeku, ada sedikit kejutan di matanya. Anak ini benar-benar gila, sampai-sampai ia mencoba menggabungkan kekuatan badai luar angkasa dengan tubuhnya. Dia tidak akan punya keberanian untuk melakukan hal gila seperti itu. Mari kita singkirkan orang ini secepat mungkin. Ia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Meskipun ia tidak yakin aktivitas akannya berhasil, melenyapkan secepat mungkin bukanlah hal yang buruk. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya. Dan tangan es raksasa itu meledak dengan kekuatan tak terbatas, membengkokkan tombak besi sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, tombak besi itu akhirnya mencapai batas ketahanannya dan tiba-tiba melesat keluar menuju langsung ke arah Zhou Guangsheng. Mati, Qin Aotian berteriak, dan tangan es raksasa itu jatuh dan membawa serta kekuatan penindasan yang tak terbatas. Tepat ketika tangan es raksasa itu semakin dekat ke arah Zhou Guangsheng, Zhou Guangsheng yang sendiri tadi diam tiba-tiba melangkah maju, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk mencengkram tombak besi hitam itu. Tombak besi itu jatuh dari tangannya, langsung mengguncang ruang di sekitarnya. Sekarang giliranku. Dalam kabut darah, sepasang mata tampak muncul dan mendarat di tangan es raksasa. Saat dia selesai berbicara, kabut darah di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Dan sesosok tubuh naik ke langit, memegang tombak besi hitam dan menikam tangan es raksasa itu. Terdengar suara gemuruh, dan di tempat tombak besi itu menusuk tangan es raksasa, sesosok tubuh melesat keluar, melewati tangan es raksasa, dan langsung menuju ke arah Qin Aotian di belakangnya. Orang ini benar-benar menembak tangan Ji Bing.
Keheningan menyelimuti langit dan bumi. Saat itu, kekuatan pria itu telah meningkat pesat. Terima kasih.